Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Nadia Asandra, NIM 1830202258, kelas PAI 8 2018, Prodi Pendidikan Agama Islam, Universitas Islam Negeri Raden Fatah Palembang. Di sini saya akan menjelaskan judul proposal saya yang berjudul Peran Pendidikan Islam dalam Pembinaan Akhlak Generasi Muda di Desa Sungai Pinang II. Adapun latar belakang pendidikan pada para generasi muda sangat penting, terutama pendidikan Islam yang mengutamakan pendidikan moral yang mencakup seluruh aspek kehidupan yang ranah kognisi, ramah afeksi, dan ramah psikomotorik. Pada akhirnya, diharapkan para generasi muda untuk dapat tumbuh dan berkembang menjadi manusia-manusia yang utuh secara jasmani, rohani, dan sosial, sehingga setiap hidup di tengah-tengah masyarakat yang kompleks. Melalui pendidikan dan pengajaran berdampak pada akhlak yang baik, sudah seharusnya setiap anak haruslah memiliki niatan untuk mau mempelajari ilmu agama, entah mulai dari pesantren atau sekolah yang berbasis Islami, agar dalam dirinya sudah tertanam nilai-nilai Islam. Identifikasi masalah. Pertama, masih kurangnya pendidikan Islam dalam pembinaan akhlak di dalam diri generasi muda. Kedua, kurangnya ilmu pengetahuan tentang pendidikan Islam dalam pembinaan akhlak. Ketiga, kurangnya didikan orang tua tentang pendidikan Islam dalam pembinaan akhlak pada masing-masing anak. Keempat, kebanyakan generasi muda lebih mementingkan bermain daripada belajar pendidikan Islam dalam pembinaan akhlak. Selanjutnya, rumusan masalah. Pertama, bagaimana peran pendidikan Islam dalam pembinaan akhlak generasi muda? Kedua, apa metode peranan pendidikan Islam dalam pembinaan akhlak generasi muda? Tujuan penelitian untuk mengetahui peranan pendidikan Islam dalam pembinaan akhlak generasi muda. Kedua, untuk mengetahui apa metode peranan pendidikan Islam dalam pembinaan akhlak generasi muda. Selanjutnya, kegunaan penelitian. Secara teoritis, sangat berharap bahwa hasil penelitian ini kelak berguna dalam pengetahuan baik bagi setiap pembaca maupun bagi diri sendiri, khususnya mengenai peranan pendidikan Islam dalam pembinaan akhlak generasi muda. B. Secara praktis, harapan yang sama agar bisa bermanfaat dan memberikan masukan-masukan yang khususnya kepada generasi muda dalam peranan pendidikan Islam dalam pembinaan akhlak. Adapun kerangka teorinya, pertama, pendidikan Islam merupakan bimbingan pribadi muslim, yakni bimbingan jasmani, rohani berdasarkan hukum-hukum agama Islam menuju terbentuknya kepribadian utama menurut ukuran Islam. Selanjutnya, pembinaan akhlak adalah Al-Quran dan hadis. Kedua sumber itu menjadi landasan utama pembicaraan akhlak yang lebih dan tepat serta konkret sebagai pola hidup dalam menetapkan mana yang baik dan mana yang buruk. Selanjutnya, generasi muda. Generasi muda adalah generasi penerus bangsa Indonesia. Bangsa akan maju jika para pemuda memiliki karakter nasionalisme. Nasionalisme merupakan bagian penting bagi kehidupan bangsa dan negara. Secara detail, penyebab merosotnya sikap nasionalisme pada diri anak karena berkembangnya zaman globalisasi. Teknik pengumpulan data. Pertama, angket. Angket adalah daftar pertanyaan atau pernyataan yang dikirimkan kepada responden baik secara langsung maupun tidak langsung melalui pos atau perantara. Dalam penelitian ini adalah generasi muda di RT 8 Desa Sungai Pinang. Selanjutnya, wawancara. Wawancara adalah tanya jawab lisan antara dua orang atau lebih secara langsung. Penulis memperoleh keterangan dengan tanya jawab dan bertatap muka dengan para generasi muda kepada Ketua RT 8 di Desa Sungai Pinang. Ketiga, dokumentasi. Dokumentasi yaitu pengumpulan data mengenai hal-hal yang akan diteliti. Data diperoleh dari sumber-sumber tertulis yang terdapat dalam buku literatur yang berkaitan dengan judul penelitian seperti buku-buku, internet, laporan, arsip, serta catatan yang berkaitan dengan penelitian ini. Selanjutnya, teknis analisis data. Data yang telah dikumpulkan diolah melalui beberapa tahapan, yaitu dibaca, dipelajari, dan ditelaah. Selanjutnya, sistematika penulisan.
Bab 1 pendahuluan. Bab ini terdiri latar belakang masalah, rumusan masalah, batasan tujuan, dan kegunaan penelitian, tinjauan kepustakaan, kerangka teori, metodologi penelitian, serta sistematika penulisan. Bab 2 pembahasan. Bab ini membahas mengenai landasan teori, peran pendidikan Islam dalam pembinaan akhlak generasi muda, metode yang tepat dalam pendidikan Islam dalam pembinaan akhlak generasi muda. Bab 3 lokasi penelitian. Bab ini memberikan tantangan gambaran secara umum lokasi penelitian di Desa Sungai Pinang, RT 8, Kecamatan Sungai Pinang 2. Bab 4 analisis data. Bab ini khusus membahas mengenai analisis data dan akan memberikan jawaban atas persoalan-persoalan yang ada dalam penelitian. Dan terakhir, bab 5 penutup. Bab ini simpulan, saran, serta daftar pustaka, dokumentasi, serta lampiran yang diperlukan. Mungkin itu saja dari saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.